Hai guys, kenalin, nama gue Afifah Rahayu Tias, bisa dipanggil Afa, dari KMK 202, Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Halo, nama saya Victor Hendro Fatinaya, bisa dipanggil Victor, tapi bisa juga dipanggil Ryan. Saya kelas KMK 202, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang dasar logika. Untuk bagian gue menjelaskan tentang definisi. Untuk bagian gue menjelasin proposisi. Oke teman-teman, seperti yang gue bilang sebelumnya, gue akan menjelaskan tentang materi definisi. Nah, sebelum gue melanjutkan untuk penjelasan, di mata kuliah dasar logika itu disarankan untuk membeli 2 buku, yaitu buku yang merah dan yang hijau. Yang hijau itu punyanya Arif Siddharta, dan yang kedua punyanya Dr. Andes H. Mondiri. Mondiri itu kayak misalkan habis duduk. Oke, kita lanjut ke definisi. Pertama kita mesti tahu dulu pengertian definisi itu apa. Dan udah dari saya catat dari beberapa hal. Dan yang kalau sedikit saran aja, kalau misalnya kalian untuk mencari pengertian, kalian lebih baik mencari di yang buku hijau. Dan untuk yang contoh, kalian carinya di buku merah. Karena yang contoh-contoh buku merah itu lebih mudah dipahami kalian. Terus untuk pengertian dari definisi sendiri adalah pengetahuan yang kita butuhkan, atau yang lebih lengkapnya kemampuan dasar bagi setiap orang yang berminat mempelajari sebuah ilmu pengetahuan. Lalu ternyata untuk definisi dan mendefinisi itu ada berbeda. Untuk yang mendefinisi itu mencatat sekelompok karakteristik suatu kata sehingga kita dapat mengetahui pengertiannya. Nah, untuk selanjutnya kan definisi itu terbagi menjadi 2, yaitu definisi nominal dan definisi real. Definisi nominal itu seperti apa? Itu tuh kalau lebih ke intinya kita nggak usah kayak cari-cari apa ya, bingung pengertiannya apa. Pokoknya itu intinya asal usul atau arti kata konsep. Misalkan contoh kayak sosiologi itu tuh berasal dari kata Yunani, dari kata Latin ya, yang ada terdiri dari 2 kata, socius dan logos. Betul di sini ya, dan logos. Tapi sebelumnya kalau yang bisa baca Pak ya, untuk socius ini artinya teman, dan logos itu artinya pengetahuan. Ini ya, arti ini teman dan yang ini pengetahuan. Jadi secara definisi nominal, sosiologi itu artinya pengetahuan tentang teman. Tapi untuk misalkan nih kita mau membuat karya-karya ilmiah atau memasukkan dalam konteks ilmu pengetahuan, definisi nominal itu nggak cocok. Karena apa? Arti sesungguhnya ini nggak sesuai sama dari kata yang dimaksudkan dari sini. Kayak sosios dan logos ini kan pengetahuan teman, sedangkan dari sosiologi ini artinya beda, makanya itu nggak cocok. Terus supaya cocok gimana? Kita melakukan ke definisi selanjutnya, yaitu definisi real. Definisi real itu memberikan penjelasan tentang konsep yang kita maksudkan dengan cara menyebutkan unsur-unsur pokok atau ciri-ciri utama konsep tersebut. Jadi gunanya dari definisi real itu kita lebih ke menyebutkan unsur-unsur pokok atau ciri-ciri utama konsep. Jadi kayak lebih ke intinya, lebih masuk ke dalam. Sedangkan untuk yang dari nominal itu hanya dari 2 kata yang bahasa Latin itu misalkan. Nah, untuk definisi real itu terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang definisi real itu terbagi menjadi 4, yaitu definisi hakiki, yang kedua gambaran, yang ketiga sebab akibat, dan yang terakhir itu ada tujuan, definisi tujuan.
pasti ada tujuannya masing-masing. Kalau definisi itu kayak misalkan sama-sama mamalia. Misalkan gajah adalah mamalia yang berbelalai atau memiliki gading. Sedangkan jerapah itu juga mamalia, tetapi memiliki layar panjang. Kesamaannya itu apa? Kesamaannya itu ada di mamalia. Nah, misalkan nih gajah dan jerapah kan sama-sama mamalia. Di mamalia ini kesamaannya apa? Kesamaannya dalam mamalia itu bahasa Latin, yaitu genus Proximum. Nah, di situ kesamaannya. Dan untuk selanjutnya itu tuh ada definisi gambaran, sebab akibat dan juga tujuan. Kalau yang gambaran itu intinya sih ke menyebutkan semua ciri konsep yang dimaksud. Jadi misalkan nih kita menjelaskan sesuatu, misalkan kita jelasin tentang Superman, menyebutkan semua ciri konsep, semua ciri konsep itu misalnya kayak Superman itu mempunyai sayap, di bajunya terdapat lambang S, terus candalannya di luar, misalkan itu. Nah, itu contoh kalau gambaran. Itu gampangnya. Sebab akibat itu menggunakan hubungan sebab akibat. Jadi misalnya yang terjadi apa, akibatnya apa. Simpelnya itu deh. Kalau mau gampang, apa yang terjadi di depan kalian, kalian cari aja sebab akibat yang terjadi, yang pernah kalian alami apa. Mudahnya seperti itu. Atau lebih contohnya, banjir adalah bencana alam yang terjadi karena meluapnya air sungai dan bobolnya tanggul sungai. Nah, itu kan sebab akibat. Kalau misalkan kalian masih nggak ngerti, kalian coba aja cari di Google kayak arti hubungan sebab akibat. Karena definisi sebab akibat itu sebenarnya mudah, cuman karena pengertiannya aja agak susah, maka kalian jadi nggak ngerti. Dan yang terakhir itu tujuan. Tujuan itu definisinya dibuat dengan sesuai namanya untuk menyebutkan tujuan, maksud atau martabat dari sebuah konsep. Misalkan komputer adalah teknologi atau peralatan canggih elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data atau informasi. Jadi dari definisi tujuan ini, seperti yang dicontoh, misalkan ada suatu barang, sendal. Sendal adalah suatu benda yang digunakan untuk dipakai di alas kaki. Nah, itu yang namanya definisi tujuan. Terus dalam membuat definisi apakah harus ada aturan? Tentu saja ada aturan, karena definisi itu bukan sembarang hal. Untuk aturan itu yang ada di buku merah itu yang lebih enak, lebih simpel untuk saya pelajari. Itu ada 4. Pertama, definisi itu harus dibolak-balik. Jadi intinya ini sih kalau dibolak-balik. Teorinya tuh jika setelah dibolak, jadi misalkan nih ada kayak suatu definisi, terus kalian bolak-balik kalimat itu dan tidak ada suatu teori lain, maka itu benar. Contohnya, manusia adalah binatang yang berakal budi. Kalau dibalik, binatang yang berakal budi adalah manusia. Apakah itu salah? Atau bolak-balik? Pasti enggak. Karena mau gimana pun itu memang benar bahwa manusia itu adalah binatang yang berakal budi. Selanjutnya adalah definisi tidak boleh menggunakan bentuk negatif dengan menggunakan kata tidak atau bukan. Bukan berarti definisi bentuk negatif itu bukan berarti kata-katanya negatif seperti goblok, tolol dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan adalah seperti contoh, benar adalah sesuatu yang tidak salah, atau indah adalah sesuatu yang tidak jelek, atau misalkan miskin adalah keadaan yang tidak kaya. Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah yang bagian kata tidak. Jadi biar gampang aku coba ini deh. Contohnya untuk yang definisi negatif. Nah, negatif ini sebenarnya ngomong bukan negatifnya kata-kata kasar, tapi misalkan nih yang paling enak aja, indah adalah sesuatu yang tidak jelek. Nah, terus mana sih yang kata-kata definisi negatifnya? Definisi negatifnya di sini. Tidak, itu nggak boleh. Kalau dalam peraturan membuat definisi, jadi definisi itu harus arti dan harus dibolak-balik seperti yang sebelumnya. Selanjutnya, definisi tidak boleh menyebutkan konsep dalam perumusan. Seperti contoh, rumah sakit adalah tempat merawat orang sakit, yang memang benar, tapi tidak
mendefinisikan sesuatu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu definisi tidak boleh menggunakan kata kiasan atau kata-kata yang mengandung arti ganda atau bias. Seperti contoh, hamster adalah tikus yang lucu. Konsep lucu ini maknanya ganda atau bias. Lucu bisa berarti banyak hal. Kayak misalkan Victorine itu orangnya lucu. Lucu kan dalam artian sifat. Sedangkan kalau yang dimaksud hamster adalah tikus yang lucu, lucu dalam artian bentuknya yang lucu, mukanya yang lucu. Terus contoh lain, misalkan Ava adalah wanita yang cantik. Nah, kalau itu sebenarnya bukan definisi, itu mustahil. Enggak, saya bercanda aja. Tapi itu saya jadikan sebagai contoh. Misalkan kayak gini, atau mengandung arti ganda. Arti ganda. Kalau yang tadi kan udah hamster, sekarang yang cantik nih. Cantik, misalkan Ava itu cantik. Dan yang selanjutnya itu bunga mawar itu cantik. Nah, kan kelihatan perbedaannya. Maksud dengan arti ganda ini apa itu cantik. Cantik itu dalam artian rupa atau wajah. Sedangkan untuk bunga mawar itu cantik dalam artian itu indah. Berbeda ya kita perbedaannya. Dan selanjutnya untuk kiasan, yang kiasan itu juga nggak boleh. Kiasan juga berarti yang kayak gini ya. Kiasan itu contohnya kata-katamu manis seperti manis. Nah, misalkan gitu, itu nggak boleh karena definisi itu mengartikan segala sesuatu. Mungkin itu aja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh apa? Kali ini gue bakal melanjutin tadi yang dari Victor ya. Bab yang akan gue terangkan adalah proposisi. Pengertian dari proposisi itu sendiri itu adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya. Nah, proposisi itu yaitu pernyataan kan. Jadi pernyataan itu kan kalimat. Kalau misalnya dalam kalimat itu kan kita ada yang namanya kalimat itu akan terdiri dari S, P, O gitu kan, itu baru disebut dengan kalimat. Nah, proposisi itu pernyataan. Nah, pernyataan dalam proposisi ini itu terdiri dari ini key atau quantifier, lalu ini mahasiswa ilmu komunikasi yaitu ada sebagai S atau subjek, adalah ini termasuk dia menjadi dalam kopula. Sedangkan wanita di sini di akhir setelah kopula disebut dengan P atau predikat, atau bisa juga disebut dengan term predikat. Nah, pengertian dari masing-masing ini itu kalau quantifier itu ada berada di paling depan sebelum subjek, karena quantifier itu menyatakan banyaknya satuan subjek. Jadi misalnya subjeknya itu mahasiswa ilmu komunikasi. Dari mahasiswa ilmu komunikasi itu ada berapa sih? Ada sebagian, ada banyak kah, atau ada semuanya? Nah, itu nanti akan dibagi lagi di quantifier. Nah, di situ subjek, lalu ada kopula. Nah, kopula ini adalah kata yang menegaskan hubungan antara subjek dengan predikat. Nah, misalnya di sini mahasiswa ilmu komunikasi, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kopulanya adalah berarti dia itu menyatakan bahwa sebagai mahasiswa ilmu komunikasi itu wanita, seperti itu. Jadi di bagi-baginya ini itu ada quantifier. Yang akan kita bahas itu lebih dalam, itu ada dua ya, quantifier dan kopula. Quantifier ini dibagi menjadi tiga. Itu ada universal, lalu ada partikular, lalu ada singular. Contohnya dari universal, partikular, dan singular itu seperti semua tumbuhan membutuhkan
air. Di sini universal itu adalah semua, kata dari semua. Itu menyatakan semua dari subjek, jadi tidak hanya sebagian ataupun beberapa saja, jadi semuanya. Nah kalau partikular itu sebagian, contohnya ya, sebagian mahasiswa Telkom University adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Dalam partikular, quantifier partikular itu dalam sebagian, selain sebagian itu banyak banget, itu bisa menunjukkan persenan atau beberapa mahasiswa tadi adalah mahasiswa ilmu, seperti itu. Lalu ada di singular. Singular itu berarti sendiri atau satu. Misalnya Victor adalah laki ganteng. Ya, misalnya Victor adalah laki ganteng. Di sini Victor itu menyatakan singular atau satu orang. Contoh lain misalnya singular itu Bang Semo adalah ketua himpunan IKOP 6.0. Gitu. Jadi menyatakan kalau kita semua tahu kalau orang itu bersifat seperti itu gitu. Jadi satu orang. Kopula sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Jika kopulanya positif, itu kan akan membentuk proposisi positif. Contohnya, Bapak Freddy adalah ketua prodi ilmu komunikasi. Di sini kopula positifnya adalah yaitu menyatakan bahwa Bapak Freddy merupakan ketua prodi ilmu komunikasi. Bisa aja adalah ini digantikan dengan merupakan gitu. Jadi yang menyatakan kalau Bapak Freddy adalah ketua prodi ilmu komunikasi. Sedangkan di kopula negatif, misalnya Bapak Habibie Presiden RI ke-7. Di sini menyatakan bahwa Bapak Habibie itu bukan atau tidak, dan itu menjadi proposisi negatif. Jadi dia menyatakan bahwa Bapak Habibie itu bukan Presiden RI ke-7. Itu juga termasuk dalam pernyataan, tapi masuk dalam proposisi negatif. Nah, selain tidak atau bukan itu bisa masuk belum atau tidak juga itu termasuk dalam kopula negatif. Ini tadi penjelasan antara quantifier dengan kopula dari proposisi di sini. Selanjutnya itu yang paling banyak masuk, kemungkinan bisa masuk di UTS itu proposisi kategori. Ya tadi itu yang proposisi pergabungan itu. Nah, dalam pergabungannya itu kalau digabungkan akan menjadi 4 rumusan. 4 rumusan itu yang pertama itu universal positif atau bisa juga disebut dengan afirmatif. Ini disebut dalam rumusannya dengan A. Lalu yang kedua partikular positif, ini disebut dengan I. Yang ketiga adalah universal, ini disebut dengan huruf E. Lalu ini ada partikular negatif, disebut dengan seperti tadi yang gue jelaskan ya. Ini kan universal partikular itu adalah quantifier. Jadi kan bisa dilihat dari sini universal itu kan berarti semuanya. Lalu positif atau afirmatif dan negatif itu berasal dari kopulanya. Jadi bisa disimpulkan di sini kalau misalnya universal positif itu semua S, misalnya semua subjek, semua S adalah P. Jadi semua S menyatakan P. Itu berarti dia menjadi positif karena adalah. Lalu partikular positif. Partikular berarti sebagian. Jadi sebagian S adalah P. Lalu sama dengan universal negatif, sama seperti positif, namun kopulanya menjadi bukan. Ini semua S bukan atau tidak menjadi bagian dari P. Lalu untuk partikular negatif sama seperti partikular positif, namun kopulanya menjadi bukan. Sebagian S bukan P. Jadi seperti itu ya. Untuk contoh-contoh dan latihan soal banyak banget bisa ditemukan di buku yang hijau, buku lengkap dari Dr. Haji Mundiri. Itu banyak banget latihan untuk mengerti ini, terutama yang bagian ini pasti harus dipahami A, I, E, O nya, karena A itu universal positif, I itu partikular positif, E itu universal negatif, sedangkan O itu partikular negatif. Jadi ingat-ingat yang 4 itu. Sekian dari gua, terima kasih.
Hai. Hai. Jadi itu tadi Materi dari kita. materi dari kita. Semoga bermanfaat dan semoga kalian UTS-nya lancar. lancar. Semua dapat nilai bagus. Amin. Dan ya semoga lancar. Semoga orang tua nggak protes sama nilainya. Semoga tidak rata kanan. Amin. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami bersyukur jika ada benar-benar kata. Sekian dari kami. Bye bye. Dadah.